lagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Flaviana Ferenawati, NPM 332052, Prodi Pendidikan Biologi semester 4B. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah anatomi tumbuhan. Saya menjelaskan materi tentang jaringan meristem. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan. Jadi, jaringan adalah sekelompok sel dengan asal-usul, struktur dan fungsi yang sama. Di dalam jaringan-jaringan ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem, yang kedua ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Di dalam jaringan meristem ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jaringan meristem berdasarkan pembentuk jaringannya. Yang kedua ada jaringan meristem berdasarkan letak jaringannya. Dan jaringan dewasa atau permanen juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada jaringan sederhana dan ada jaringan kompleks. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrio dalam tubuh tumbuhan dewasa atau ada di dalam jaringan muda dan jaringan hidup. Di dalam jaringan meristem ini bersifat sitologi meristem. Sifat meristemnya yang pertama aktif membelah atau sel aktif membelah. Yang kedua dinding sel tipis dan elastis. Yang ketiga, nukleus besar terletak di tengah. Yang keempat, sitoplasma penuh atau belum ada. Dan yang terakhir, jarang mempunyai ruang antar sel. Jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada promeristem. Yang kedua, ada meristem primer. Dan yang terakhir, ada meristem sekunder. Promeristem merupakan jaringan yang telah ada sejak embrio. Sementara jaringan meristem primer adalah terbentuk dari promeristem. Dan meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang aktif lagi setelah pembentukan primer selesai. Jaringan meristem ini ada tahap perkembangannya. Yang pertama, meristem pucuk dan daerah meristem di bawahnya yang selnya mengalami diferensiasi tertentu. Tahap perkembangan meristem primer ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada promeristem, yang kedua ada protodrem, yang ketiga ada prokambium, dan yang terakhir ada meristem dasar. Promeristem ini dia berkembang berisi sel inisial pucuk bersama sel turunannya dan terdiferensiasi menjadi 3 bagian. Protodrem dia berkembang menjadi epidermis, sedangkan prokambium dia berkembang melalui protosilem, protoflum, dan kambium vaskuler. Yang terakhir meristem dasar dia berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Yang berikutnya adalah meristem primer dan sekunder. Pengertian meristem primer merupakan meristem yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Misalnya ada kuncup ujung batang dan ujung akar. Fungsi dari jaringan meristem primer ini yaitu untuk mempengaruhi aktivitas pemanjangan atau pertambahan tinggi pada tumbuhan. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi. Misalnya, kambium gabus yang terjadi dari parenkim atau kolenkim yang merupakan jaringan dewasa. Pengelompokan jaringan meristem ini berdasarkan letaknya ada 3 bagian. Yang pertama meristem apikal,
atau terdapat pada pucuk batang dan akar. Yang kedua, meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan dewasa. Dan yang terakhir ada meristem lateral, letaknya sejajar dengan permukaan organ. Meristem pucuk atau apikal merupakan bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda yang bersifat meristematik. Bentuk apis pucuk dari arah memanjang, pada umumnya sedikit cembung dan dapat berubah-ubah. Meristem interkalar merupakan bagian meristem yang terpisah dari ujung karena perkembangan lapisan jaringan permanen. Contohnya terdapat pada ruas, batang, daun, dan cabang tumbuhan. Yang berikutnya adalah meristem lateral. Merupakan meristem yang terletak sejajar dengan pinggiran suatu organ tumbuhan atau merupakan jaringan sekunder. Contohnya kambium, aktivitasnya memiliki sel fosfor dan sel-sel jari. Kambium terbentuk dari bagian prokambium yang tidak terdiferensiasi menjadi berkas pengangkut dan tetap mempertahankan sifat meristematiknya. Kambium umumnya terdiri dari dua tipe sel, yaitu ada sel fosfor dan ada sel jari-jari. Perkembangan jaringan gabus ada 3, yaitu filem, filegen, dan filoderm. Pada akhirnya, perkembangan jaringan gabus dapat berfungsi sebagai ritidom yang melindungi bagian luar batang. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.